Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam. Kamu Rika kan yang tadi malam chat ibu mau konsultasi hari ini? Iya, saya sendiri. Jadi kalau ibu boleh tahu kamu itu kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. Tadi kesini naik apa? Saya tadi naik kereta, Bu. Sendiri? Iya. Kenapa nggak diantar orang tua? Ayah atau ibu gitu? Iya, soalnya ayah sama ibu saya sibuk kerja. Tadi waktu kesini ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah. Bu boleh tahu kamu anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara, Bu. Adik kamu cewek atau cowok? Adik saya cowok. Sebelumnya apa yang kamu tahu tentang bimbingan dan konseling? Setahu saya sih bimbingan dan konseling itu tempat pemecah masalah, apalagi di lingkungan sekolah. Ya Nanda, jadi bimbingan konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada klien untuk mengatasi permasalahan dan memecahkan permasalahan yang sedang dialami atau dihadapi oleh klien. Nah, dalam bimbingan konseling ini juga terdapat kerahasiaan dan kesukarelaan. Jadi semua informasi, semua cerita kamu, data-data kamu itu terjamin kerahasiaannya. Dan dalam bimbingan konseling itu harus sukarela. Kayak kamu sebagai klien sukarela dalam mengikuti proses ini. Kamu bersedia kan untuk mengikuti proses konseling ini? Ya, Bu, saya bersedia. Ibu boleh tahu bagaimana kabar kamu hari ini? Saya baik sih, Bu. Cuman perasaan saya kadang sering nggak enak. Nggak enak kenapa, Nanda? Saya sering ngerasa takut, cemas, dan bingung. Itu terjadi sejak kapan? Itu terjadi sejak saya tahu teman-teman saya udah pada nentuin pilihannya di kelas 2 SMA. Jadi perasaan itu kamu rasakan sejak kamu tahu teman-teman kamu itu sudah ada tujuan, tapi Iya, kamu kayak ngerasa takut gagal ataupun masih cemas lah tentang masa depan kamu. Iya, Bu. Kalau dari fisik, Saya sering ngerasa kalau dada saya itu sering sesak. Kadang saya juga ngerasa kayak gimana ya, pusing, kadang gitu. Susah tidur juga ya, susah tidur. Kalau di kelas gimana? Kalau di kelas saya sering nggak fokus buat belajar. Saya juga ngerasa kurang percaya diri. Oh ya, tadi kamu bilang kamu merasa takut. Ibu boleh tahu takut seperti apa yang kamu rasakan? Iya, Bu, saya sering ngerasa saya takut salah pilih, saya takut gagal, saya juga takut nggak bisa jadi apa yang orang tua mau, Bu. Jadi kamu kayak ngerasa kamu takut mengambil langkah untuk kedepannya, kamu takut gagal. Jadi itu yang kamu rasakan akhir-akhir ini, ketakutan seperti itu. Kalau perasaan terhadap diri kamu sendiri gimana? Saya sering ngerasa nggak percaya diri sih, Bu. Saya sering ngerasa saya nggak bisa ngelakuin sesuatu hal, padahal ya saya bisa harusnya. Kalau dari orang tua ataupun lingkungan kamu itu ada nggak yang menekankan kamu tuh harus kesini, kamu tuh harus begini gitu? Kalau orang tua saya sih nggak pernah menekankan saya seperti itu. Cuma akhir-akhir ini orang tua saya selalu nanya, tamat sekolah ini mau kerja atau mau kuliah? Sebenarnya niat mereka baik, tapi dari pertanyaan itu membuat saya merasa tertekan. Jadi dari pertanyaan itu kamu merasa tertekan, kamu jadi bingung ya? Iya, Bu. Kalau orang tua kamu bertanya seperti itu, apa yang kamu jawab? Saya selalu jawab, saya belum bisa mikir ke situ dan tolong kasih saya waktu untuk memikirkan masa depan. Jadi orang tua kamu nggak ada mengatakan nanti kamu kesini ya, ibu dukung kamu gitu? Iya, Bu, nggak pernah gitu. Ibu ngerti perasaan yang kamu alami, ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa kamu mengalami kecemasan yang berlebihan terhadap masa depan. Ya, ini bisa ditandai dengan kamu takut gagal, kamu jadi sulit fokus, kamu cemas, serta dalam fisik kamu juga kamu jadi susah tidur, dada sesak, pusing. Jadi yang ibu sampaikan ini sesuaikan sama yang kamu rasakan. Iya, Bu, itu sama persis sama apa yang saya rasakan sekarang. Jadi sekarang kita sama-sama cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan kamu ya Nanda. Nah, jadi ibu ingin menyampaikan bahwa sebenarnya cemas terhadap masa depan itu merupakan hal yang wajar, apalagi di fase kamu nih yang menjelang kelulusan. Jadi kamu masih merasa bingung gitu kan? Tapi menurut saya ini berlebihan, Bu. Nah, karena itu kamu harus bisa mengelolanya. Ibu ingin tahu apa yang paling kamu takutkan terhadap masa depan? Saya takut gagal dan yang pasti saya takut mengecewakan orang tua saya. Ibu bisa ngerti perasaan kamu. Pasti kamu ngerasa nanti kalau aku ngambil langkah ini nanti pasti aku bakal ngecewain orang tua kalau aku gagal gitu kan. Iya, Bu. Kamu ngerasa kamu tuh harus berhasil. Iya. Baik, sekarang kita coba bedakan antara hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang belum bisa kamu kendalikan. Ibu mau tanya, apa hal yang bisa kamu kendalikan saat ini? Ya, yang pasti saya harus belajar, saya juga harus menyiapkan diri, dan saya juga harus mencari-cari informasi soal pendidikan saya selanjutnya, Bu. Ya benar. Terus hal yang belum bisa kamu kendalikan? Hal yang belum bisa saya kendalikan itu diterima atau enggaknya saya nanti. Nah, jadi fokus kita adalah dengan
memperkuat hal yang bisa kamu kendalikan. Ibu ingin kamu mencoba menulis latihan rencana jangka pendek. Misalnya kamu membuat target untuk 1 bulan ke depannya. Baik Bu, saya coba nanti buat di rumah. Ibu harap itu nanti bisa membuat kamu merasa lebih tenang untuk melakukan kegiatan ke depannya. Jadi kamu punya target gitu kan. Dan terakhir, ibu ingin kamu tuh mengubah pikiran negatif kamu ke pikiran yang positif. Misalnya, kamu nih berpikir, saya pasti gagal. Nah, kalimat itu bisa kamu ubah, saya harus berusaha. Dan kalau saya gagal, saya harus mencobanya lagi sampai berhasil. Baik Bu, saya akan coba nanti. Nah, dalam proses konseling ini, kamu bisa nggak menyimpulkan apa yang udah kamu dapatkan hari ini? Yang bisa saya simpulkan sih Bu, saya itu nggak harus mengendalikan hal yang seharusnya nggak bisa saya kendalikan. Ya berarti saya harus mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan, seperti saya membuat target dalam jangka pendek, saya harus mencari-cari informasi tentang pendidikan saya selanjutnya, dan yang nggak harus saya kendalikan, yang nggak bisa saya kendalikan itu, saya harus menjadi seperti apa di masa depan, saya harus gimana, dan saya bisa keterima atau enggak, itu yang seharusnya nggak saya pikirkan sekarang. Benar sekali Ananda. Jadi dalam sesi ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sih ngerasa sedikit lega, saya juga udah ngerasa tenang, pikiran saya tuh udah nggak seberat tadi gitu deh Bu. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya kalau kamu udah nggak ngerasa cemas ataupun yang lain sebagainya. Nah, apa hal yang paling berharga yang dapat kamu pelajari hari ini? Menurut saya, masa depan itu nggak harus dipikirin sekaligus sekarang. Masa depan itu akan berjalan sendirinya, pelan-pelan, dan kegagalan itu bukan akhir dari hidup saya. Kegagalan adalah awal dari kebangkitan saya. Alhamdulillah, Ananda, Ibu senang banget kamu bisa ngerti dalam proses konseling ini. Jadi ada nggak yang ingin kamu sampaikan lagi? Gak ada sih, Bu. Untuk tindak lanjut ke depannya, kita nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu ingin tahu bagaimana perkembangan kamu dan kita akan membahas rencana masa depan yang lebih detail. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin sekian sesi konseling hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu harap kamu ke depannya bisa mengelola cemas dan kamu bisa mengelola perasaan kamu. Ya, Bu. Saya akan coba nanti. Ibu tutup sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.